Halo Sobat Misteri Nema. Kali ini kita akan mendengarkan kisah pesugihan yang menumbalkan para pelanggannya demi usahanya supaya ramai. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak. Darman, seorang pria berusia 45 tahun, adalah pemilik sebuah hotel kecil yang terletak di pinggiran Gunung Kemukus. Sejak kecil, ia tumbuh dalam kemiskinan. Orang tuanya hanyalah buruh tani yang penghasilannya tak seberapa. Mereka hidup dalam rumah kayu reot yang nyaris roboh, dengan tanah sebagai alas tidur. Setiap hari, Darman kecil harus membantu orang tuanya bekerja di sawah untuk sekadar mendapatkan makan. Ia sering melihat teman-teman sebayanya bermain, sementara dirinya harus berjuang menahan lapar dan bekerja keras. Setelah berjuang bertahun-tahun, ia mendirikan hotel dengan harapan bisa keluar dari jerat kemiskinan. Ia menghabiskan seluruh tabungan dan bahkan berhutang untuk membangun hotel tersebut. Namun, bisnisnya tidak berjalan baik. Hutang menumpuk, pelanggan sepi, dan ancaman kebangkrutan semakin nyata. Setiap hari, Darman duduk termenung di meja resepsionis, menunggu tamu yang tak kunjung datang. Kamar-kamar hotelnya kosong, debu mulai menumpuk di sudut-sudut ruangan. Ia bahkan harus memecat beberapa pegawai karena tidak mampu membayar gaji mereka. Dalam keputusasaan, ia mendengar tentang pesugihan di Gunung Kemukus, ritual yang diakini bisa mendatangkan kekayaan. Awalnya, ia menganggap hal itu hanyalah mitos belaka. Namun, ketika semua jalan telah buntu, ia mulai mempertimbangkannya. Desas-desus yang beredar menyebutkan bahwa banyak orang yang sukses setelah melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mencari tahu lebih dalam. Darman mulai mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan ini. Dari informasi yang ia dapatkan, pesugihan Gunung Kemukus memerlukan ritual khusus. Seseorang harus melakukan hubungan badan dengan pasangan orang lain di tempat keramat untuk mendapatkan kekayaan. Ritual ini bukan sekadar mitos, tetapi sudah dilakukan oleh banyak orang yang kini hidup bergelimang harta. Darman semakin penasaran, semakin tergoda untuk mencobanya. Dengan hati yang bimbang namun tergoda, Darman mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Surono yang dikenal sebagai perantara ritual pesugihan tersebut. Mbah Surono tinggal di sebuah gubuk kecil di dalam hutan, jauh dari pemukiman warga. Dengan wajah penuh kerutan dan tatapan tajam yang menembus hati, Mbah Surono menyambutnya dengan senyum misterius. Mbah Surono menjelaskan bahwa selain ritual utama, Darman juga harus menyediakan satu kamar khusus di hotelnya, yaitu kamar bernomor 112. Setiap bulan, seseorang harus dijadikan tumbal di kamar tersebut untuk memastikan hotelnya terus berkembang dan kekayaannya tidak sirna. Ritual ini tidak boleh terputus, jika tidak, malapetaka akan datang. Tanpa berpikir panjang, Darman setuju, meskipun jauh di dalam hatinya ada rasa takut yang menggelayut. Pada malam purnama, Darman melakukan ritual di lokasi keramat Gunung Kemukus dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Ritual ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan sebanyak 7 kali dalam 7 bulan berturut-turut, dengan 1 kali ritual setiap bulan. Setiap kali ritual dilakukan, ia harus berhubungan dengan pasangan orang lain, tidak boleh dengan orang yang sama lebih dari 1 kali. Hal ini dipercaya akan semakin memperkuat pengaruh magis pesugihan dan menjamin kelangsungan kekayaan yang ia inginkan. Pada ritual pertama, ia merasa sangat canggung dan takut. Wanita yang menjadi pasangannya malam itu juga tampak ragu. Tetapi keduanya tahu bahwa mereka telah bertekad untuk menjalankan ritual ini demi mendapatkan kekayaan. Setelah ritual selesai, Darman merasakan hawa dingin yang menyelimutinya, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Namun, ketakutannya segera digantikan oleh rasa penasaran akan hasil yang akan ia dapatkan. Bulan kedua tiba,
dan ritual kedua harus dilakukan. Kali ini, Darman sudah lebih siap. Ia bahkan mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, semacam kekuatan yang membuatnya lebih percaya diri dan tenang. Setiap kali ritual selesai, ia merasakan aliran energi yang semakin kuat dalam tubuhnya. Hotelnya mulai ramai pengunjung, keuangan mulai stabil, dan hutang-hutangnya perlahan terbayar. Saat ritual kelima dilakukan, Darman sudah tidak lagi merasakan ketakutan atau kegelisahan. Ia mulai menikmati prosesnya, bahkan merasa bahwa ini adalah bagian dari kehidupannya sekarang. Namun, di balik semua itu, ia mulai mengalami kejadian aneh. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam di sudut matanya. Suara-suara bisikan terdengar saat ia sedang sendiri di kantornya. Tetapi, ia tetap menepis semua itu, yakin bahwa ini hanyalah efek samping dari pesugihan. Pada ritual ketujuh, yang merupakan ritual terakhir, Darman merasa ada sesuatu yang berbeda. Wanita yang menjadi pasangannya malam itu tampak pucat dan gemetar sebelum ritual dimulai. Saat ritual berlangsung, angin kencang bertiup di sekitar gubuk mereka, dan suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Darman merasakan tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dirinya. Mbah Surono yang berada di luar gubuk hanya tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Setelah ritual ketujuh selesai, Darman kembali ke hotel dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa seperti telah menyelesaikan sesuatu yang besar, tetapi juga dihantui oleh ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu, kamar 112 mulai diaktifkan sebagai kamar khusus. Dengan bantuan Mbah Surono, korban pertama dipilih, seorang tamu yang sendirian menginap di hotel. Malam itu, tamu tersebut tidur di kamar 112 tanpa mengetahui bahwa dirinya telah dipilih sebagai tumbal. Keesokan harinya, korban ditemukan tewas secara misterius, tanpa luka fisik. Para karyawan hotel gempar, tetapi Darman pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Ia menenangkan mereka dengan alasan bahwa kematian tamu tersebut adalah akibat serangan jantung. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa pesugihan telah mulai bekerja. Sejak malam itu, Hotel Darman semakin ramai pengunjung. Banyak orang datang untuk melakukan ritual pesugihan yang sama, membuat hotelnya semakin terkenal. Setiap malam, kamar 112 selalu terisi, dan setiap bulan, tumbal selalu tersedia. Uang mulai mengalir deras ke kantong Darman. Keanehan pun terjadi. Meskipun fasilitas hotelnya biasa saja, hotelnya tetap menjadi yang paling ramai dibandingkan hotel lain di sekitarnya yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Pengunjung terus berdatangan tanpa alasan yang jelas, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka ke tempat itu. Para pesaingnya keheranan, tidak memahami bagaimana hotel sederhana ini bisa mengalahkan bisnis mereka yang lebih mewah. Dengan uang yang melimpah, Darman membeli mobil mewah, rumah besar, dan memperluas bisnisnya. Ia mulai hidup dalam kemewahan, menikmati segala hal yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Namun, di balik semua itu, ada perasaan aneh yang selalu menghantuinya. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Kadang-kadang, ia mendengar suara bisikan di telinganya saat sedang sendirian. Meski hidupnya kini penuh kemewahan, Darman mulai merasakan gangguan aneh. Ia sering melihat bayangan hitam di sekitar hotelnya. Suara tangisan terdengar di malam hari dari kamar 112. Beberapa tamu dan karyawan juga mengalami kejadian mistis. Beberapa tamu mengeluh merasa ada yang menindih mereka saat tidur. Sementara yang lain merasa melihat sosok hitam berdiri di sudut kamar mereka. Namun, Darman tetap mengabaikannya, asalkan bisnisnya tetap berjalan. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini hanyalah efek samping dari perjanjian yang telah ia buat. Namun,
Semakin hari, gangguan semakin parah. Suatu hari, Darman jatuh cinta pada seorang wanita muda bernama Laras. Ia ingin menikahi Laras dan berhenti dari pesugihan. Namun, Mbah Surono memperingatkan bahwa menghentikan ritual berarti mengundang malapetaka. Darman mengabaikan peringatan itu dan memutuskan untuk berhenti. Bulan itu, kamar 112 tidak digunakan untuk tumbal. Tiba-tiba, nasib buruk menimpa Darman. Hotelnya mulai sepi, uangnya menghilang secara misterius, dan ia sering dihantui oleh sosok korban-korban sebelumnya. Puncaknya, pada malam bulan purnama, suara jeritan mengerikan terdengar dari kamar 112. Api tiba-tiba muncul dan membakar seluruh bangunan. Darman terperangkap dalam kobaran api. Orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri melihat sosok hitam besar berdiri di tengah api, menatap Darman dengan mata menyala merah. Akhirnya, hotel tersebut runtuh bersama Darman di dalamnya. Keesokan harinya, hanya puing-puing yang tersisa. Penduduk sekitar percaya bahwa hotel itu terbakar bukan karena kebakaran biasa, melainkan akibat kutukan dari pesugihan yang dilanggar. Hingga kini, bekas reruntuhan hotel itu tetap dikeramatkan dan diyakini dihuni oleh arwah-arwah korban kamar 112. Nah sobat, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua dan jangan lupa like dan subscribe di channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya.